Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Indonesia memajukan konsep hidrodiplomasi atau pendekatan diplomasi terkait isu manajemen sumber daya air, pemerataan distribusi air, dan mitigasi bencana terkait air dalam gelaran World Water Forum ke-10 di Bali pada tanggal 18 Mei mendatang. Dalam forum ini, Indonesia memfasilitasi dialog antara negara dan pemerintah untuk bisa mencari solusi pengelolaan air berkelanjutan. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tariat dalam konferensi pers di Forum Merdeka Barat 9 Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, Indonesia dalam World Water Forum ke-10 akan mengajukan 4 hal konkret yang dihasilkan melalui pendekatan diplomasi di bidang air. 4 hal itu adalah kesepakatan dunia terhadap penetapan Hari Danau Sedunia, pengelolaan air terintegrasi di pulau-pulau kecil, ketahanan air dan iklim, dan peluncuran satu kompendium dari proyek yang telah dikurasi oleh pemerintah. Keempat hal konkret ini menjadi perhatian besar, pasalnya masalah terbesar air dunia saat ini adalah kekurangan atau kelebihan yang diperparah oleh perubahan iklim, peningkatan konflik global, ledakan populasi, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Selain itu, krisis air global juga berdampak erat dengan rencana pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Tri Tariat juga mengatakan negara-negara tidak boleh menjadikan air sebagai alat perang. Akses air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga siapapun berhak mendapatkannya. Jadi, outcomes dari WWF 10 nanti secara singkat akan kita harapkan meninggalkan legacy di 4 bidang. Pertama, kesepakatan dunia terhadap penetapan Hari Danau Sedunia. Ini sudah kita lakukan lobby di berbagai kesempatan dan juga termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena deklarasi Hari Internasional ini kita dorong untuk dapat disahkan di semester kedua tahun ini di New York. Yang kedua, juga tak kalah pentingnya sebagai negara kepulauan, kita menggolkan satu konsep apa yang kita kenal dengan pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi di pulau-pulau kecil. Kemudian yang ketiga, penetapan Center of Excellence terkait dengan isu ketahanan air dan iklim. Dan yang terakhir, untuk kali pertama dalam konteks World Water Forum, pertemuan di Bali akan meluncurkan satu kompendium dari proyek-proyek konkret atau yang kita sebut sebagai concrete deliverables. World Water Forum akan menjadi pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi. Harapannya mampu menemukan solusi untuk mengatasi berbagai persoalan air dan sanitasi global. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara akan diikuti dengan pemindahan aparatur sipil negara dari sejumlah kementerian dan lembaga. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas memastikan ASN pertama yang pindah ke IKN akan diberikan tunjangan khusus. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan kementerian dan lembaga yang masuk ke daftar prioritas untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara tahap pertama. Beberapa di antaranya termasuk Kemenko Marves, Kementerian Keuangan hingga Kementerian PUPR yang terhitung ada 179 unit eselon 1 di kementerian lembaga. Dengan demikian, sebagian menteri dan eselon 1 yang akan menjadi penghuni pertama di IKN pada Juli mendatang. Sedangkan untuk para ASN sendiri akan mulai pada bulan September. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menuturkan bakal menyiapkan pemberian tunjangan khusus bagi aparatur negeri sipil yang akan dipindahkan perdana ke IKN. Azwar Anas menyebut dirinya akan membawa pembahasan mengenai rencana pemberian tunjangan khusus bagi para ASN pionir yang pindah ASN ke IKN dalam rapat terbatas atau ratas bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kita detail sekali sudah bekerja. Misalnya prioritas pertama itu ada Setjen DPR, Setjen DPD, MPR, BPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Menko Marves, Kemenko Pertanian, Menko Polhukam, Menko PMK, Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Kumham, Keuangan, PUPR, Bappenas, Pan-RB. Nah, kami termasuk yang pertama ini. Pan-RB, ATR BPN, Setnek, LHK, ESDM Kesehatan,
Perdagangan, Kominfo termasuk pertama kita ini, kemudian Sekretariat Kabinet, BMKG, Bappenas, BPIP, BIN. Ini prioritas pertama kita. Jadi nanti mulai kepindahan, pengepakan barang, transportasi dan seterusnya itu akan dibantu. Satu ASN biaya pengepakan, kemudian pasangan ASN biaya tunggu, kemudian ada asisten rumah tangga, itu biaya transportasi dan seterusnya. Nah, untuk insentif khusus, biaya terkait dengan tunjangan pionir, saya belum bisa umumkan di tempat ini karena masih nunggu ratas dalam waktu dekat. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.